Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peluang di dalam matematika wajib kelas 12. Ya. Yang pertama-tama yang harus kita pelajari di dalam peluang itu, kita harus mengetahui apa itu sampel, ruang sampel dan kejadian. Nah, ini sudah ada di sini. Tinggal disimak ya. Disimak dan dipahami konsepnya, oke? Himpunan S, ruang sampel ya sekarang. Himpunan S dari semua kejadian atau peristiwa yang mungkin muncul dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Jadi ruang sampel itu adalah segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi di dalam sebuah percobaan atau di dalam kehidupan nyata anak-anak. Misalkan kalau kita lihat percobaan, kita lihat misalkan contohnya ya, misalkan di dalam percobaan nomor 1, percobaan pelemparan, misalkan pelemparan 1 koin uang logam. Maka ruang sampelnya, kalau kalian melempar 1 koin uang logam, maka kemungkinan yang terjadi adalah muncul angka atau muncul gambar. Tidak mungkin angka muncul bersamaan dengan gambar, tidak mungkin. Kemudian tidak muncul apapun, dalam artian koinnya itu tegak, itu juga tidak mungkin. Oke, jadi kemungkinannya cuma 2, bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Kemudian yang kedua anak-anak, misalkan yang saya lempar sekarang bukan 1 koin, tapi pelemparan 2 koin. Nah, kalau pelemparan 2 koin, ruang sampelnya apa saja? Kemungkinan yang bisa terjadi apa? Ketika 2 koin kita lempar, keluarnya adalah angka dengan angka, gitu ya. 2 koin yang kita lempar bisa jadi angka dengan gambar. Ya, mata uang 1 angka, mata uang kedua gambar. Bisa juga dengan gambar angka. Ya, mata uang pertama itu gambar, mata uang kedua itu angka. Atau munculnya gambar-gambar. Gini. Oke, jadi ini kalau ruang sampel pelemparan 1 koin, maka NS-nya, ruang sampelnya adalah 2. 1, 2. Kalau pelemparan 2 koin, maka ruang sampelnya jumlahnya adalah 4. Oke, yang ketiga. Kalau pelemparan 3 koin, gimana yo? 3 koin. Oke, kemungkinannya gimana ruang sampelnya? Ruang sampelnya bisa ketiga mata uang itu angka-angka-angka. Ya, bisa angkanya 1, gambarnya 2. Angkanya 1 di depan ini, angkanya 1 di tengah, gambar angka gambar. Oke, angkanya di belakang, gambar angka. Angka sudah keluar 1, sudah semua kita cacah anak-anak. Kemudian angkanya 2, angka gambar. Oke. Kemudian angka gambar angka, bisa seperti ini formasinya, atau gambar angka-angka. Ini angkanya ada 2. Oke, angkanya ada 3 sudah, 1 sudah, 2 sudah. Sekarang gambarnya ada 1. Ya, gambarnya 1 berarti gimana ini? Gambarnya 1 sudah ada, gambarnya 1 sudah ada, gambarnya 2 sudah ada, tinggal 1 ini ya, gambar semua. Berarti jumlahnya apa? Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 3, hasilnya 8. Sehingga rumus umumnya untuk ruang sampel itu adalah 2 pangkat N untuk pelemparan 1 uang logam. Untuk pelemparan uang logam ya. Nah, misalkan 4 uang logam berarti 2 pangkat 4 kanan. Oke, saya bisa. Kalau pelemparan dadu bagaimana misalkan? Misalkan saya yang keempat, misalkan saya melempar pelemparan 1 dadu. Nah, gimana kemungkinannya kalau 1 dadu? Ruang sampelnya ketika sebuah dadu kita lempar, ruang sampelnya cuma ada 6. Bisa muncul titik 1, bisa titik 2, bisa titik 3, bisa titik 4, bisa titik 5, bisa titik 6. Oke, kemudian yang kelima.
Kalau misalkan pelemparannya 1 dadu bareng dengan 1 koin gimana? Sebentar. Koin kok pakai T ini piye dong? Koin gini ya. Oke. Gimana ini? Nah, kalau seperti ini anak-anak lebih mudah kalian mencacahnya itu dengan menggunakan tabel. Lebih gampang. Jadi sebelah sini ini adalah koinnya, sebelah sini adalah dadunya. Kemungkinan dadu ada angka 1, ada angka 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ya, dadunya ada 6 sisi. Oke, kemudian koinnya ada berapa sisi? 2 sisi angka sama gambar. Sehingga kemungkinan yang keluar di sini adalah angka dengan 1. Oke, di sini angka dengan 2, di sini angka dengan 3, di sini angka dengan 4, di sini angka dengan 5, di sini angka dengan 6. Oke, ini juga gitu, gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, dan gambar dengan 6. Hampir sama ini ya, tulisan Bapak ya. Oke, ada berapa ini anak? Ada 12, berarti ruang sampelnya ada 12. Dari mana dapatnya 12? 12 itu dari sisinya dadu adalah 6, sisinya koin adalah 2, berarti hasilnya adalah 12. Oke, jadi bisa kalau misalkan bendanya sama koin kita bisa pakai ini anak-anak. Kalau misalkan bendanya berbeda kita bisa pakai ini. Kalau misalkan yang ke-6 kita pelemparan 2 dadu gimana? Kalau 2 dadu ada berapa ruang sampelnya? 2 dadu itu berarti 1 dadu 6, dadu yang satunya 6, 6 kali 6 berarti 36. Ruang sampelnya adalah 36. Ini semua anak-anak nanti akan kita perlukan ketika kita hendak menentukan peluang suatu kejadian. Makanya harus tahu. Oke? Kemudian, kejadian khusus atau suatu unsur dari S disebut titik sampel. Ini titik sampelnya. Ini 2 titik sampel, ini 4 titik sampel. Ini adalah 8 titik sampel, ini 12 titik sampel, yang ini adalah 36 titik sampel. Namanya titik sampel. Oke, sebagai contoh, diberikan percobaan pelemparan 3 mata uang logam, sekaligus 1 kali, yang masing-masing memiliki sisi angka dengan gambar. Ya, jika P adalah kejadian munculnya 2 angka, tentukan S itu adalah ruang sampel, dan P atau kejadian. Oke, karena kita ini melemparkan 3 mata uang logam, tadi sudah dicacah ini ya. Jadi kemungkinannya ada 8. Oke, peluang kejadiannya yang diminta apa ini? Yang diminta ternyata adalah P adalah kejadian munculnya 2 angka. Kita lihat 2 angkanya sebelah mana? Coba ini. Angkanya yang 2 mana? 1, ya, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 adalah merupakan titik sampel dari munculnya angka ini. Gampang ya? Gampang. Next, lanjut. Sekarang peluang anak-anak. Peluang itu adalah pada suatu percobaan terdapat N hasil yang mungkin dan masing-masing berkesempatan sama untuk muncul. Dari hasil percobaan ini terdapat K hasil yang merupakan kejadian A. Maka peluang kejadian A ditulis dengan PA, ditentukan dengan rumus ini. Jadi PA itu adalah peluang kejadian A. Bisa pakai K dibagi N. Oke. K itu siapa? K itu adalah kejadian, N itu adalah jumlah sampelnya. Ya, biasanya kalau familiar, kalau saya sering kali pakai PA sama dengan jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah ruang sampelnya. Biasanya pakai ini, anak. Oke, ini adalah rumusnya peluang. Ya, misalkan contoh nomor 1. Peluang munculnya angka pada pelemparan 1 koin uang logam. Oke, berarti P munculnya angka, boleh kita tulis begini, sama dengan NA. NA itu adalah
NA itu adalah kejadian munculnya angka ketika kita lempar satu koin uang logam dibagi dengan ruang sampelnya. Oke, sehingga ketika kita melempar satu koin uang logam, maka munculnya angka itu kan satu kali nak kemungkinannya. Masa dua kali kita lemparnya cuma sekali? Ya, berarti satu dibagi ruang sampelnya, kemungkinannya bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Berarti begini. Ini adalah peluang munculnya angka pada pelemparan satu koin uang logam. Oke, lanjut nomor 2 misalkan. Peluang munculnya 2 gambar pada pelemparan 3 buah koin sekaligus, misalkan nggak dilempar satu-satu. Nah, oke, kita harus tahu kejadiannya kejadian dari 2 gambar itu kira-kira formasinya apa saja. Bisa angka gambar-gambar, ya, bisa gambar angka gambar, gambarnya 2 pokoknya. Nah, bisa gambar-gambar angka, kan begini. Ada berapa kali kejadiannya, kira-kira kemungkinannya ada cuma 3 kali ini. Ya, berarti peluang munculnya 2 gambar, boleh begini, adalah jumlahnya ini, berapa ini jumlahnya? 3 dibagi ketika kita punya koin dilempar sebanyak koinnya 3 kali. Koinnya sebanyak 3 buah, berarti 8. Oke, kalau koinnya 3 buah itu kan berarti ruang sampelnya 8. Ya, dari mana 8? Ya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Oke, ini adalah N gambarnya. Jumlah munculnya 2 gambar itu ini. 2G gitu ya. Nggak usah saya terjemahkan seperti ini, udah. Nanti tambah bingung kalian. Pokoknya dimengerti ya, bahwasanya kejadian munculnya 2 gambar ada 3 ini. Saya bisa next lanjut. Sekarang kisaran nilai peluang. Ya anak-anak, ketika kita berbicara peluang anak-anak, peluang itu biasanya dilambangkan dengan P. Oke, dia berada di antara 0 dengan 1. Kalau misalkan nanti peluang hasilnya 0, itu berarti artinya dia kemustahilan. Oke, kalau peluang itu hasilnya adalah 1, pasti adalah kepastian. Kemustahilan contohnya begini. Seorang laki-laki melahirkan anak, kan mustahilan. Tidak pernah ada laki-laki melahirkan anak. Yang melahirkan itu adalah perempuan. Mustahil. Ya, kalau kepastian misalkan Allah maha berkehendak, pasti sudah pasti. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, dia itu ada bersifat pasti. Berarti peluangnya adalah 1 kalau kepastian. Kalau kemustahilan peluangnya adalah 0. Rio seorang laki-laki, pasti peluangnya 1. Oke, gitu ya. Lalu sebetulnya peluang itu kisarannya apa? Kisarannya antara 0 dengan 1 anak-anak. Jadi tidak ada ceritanya. Tentukan peluang dari kejadian hujan hari ini 1,3 nggak mungkin. Karena peluang itu maksimal 1, minimal 0. Tidak ada peluang itu negatif. Sehingga ini dikatakan kata-kata seperti ini, peluang itu berada pada kisaran interval tertutup 0 dengan 1, dilambangkan seperti ini. Gampang ya? Gampang. Oke? Bisa ya? Nah, misalkan contohnya peluang angka kembar pada pelemparan 2 dadu. Nah, sekarang kejadian kembar itu apa aja nak? Kalau di pelemparan 2 dadu, bisa 1 dengan 1, oke? Bisa 2 dengan 2, bisa 3 dengan 3, bisa 4 dengan 4, bisa 5 dengan 5,
atau bisa 6 dengan 6. Ada berapa kejadiannya? Ada 6. Kemudian ruang sampelnya ada berapa? Karena dadunya itu ada 2, maka ruang sampelnya adalah 6 dikali 6. Ya, ada berapa ruang sampelnya? Ada 36 titik sampel. Oke, sehingga dari sini kita bisa tuliskan jumlah titik sampelnya adalah 36. Sehingga peluang dia munculnya angka kembar pada pelemparan 2 dadu itu adalah NA dibagi NS. Hasilnya adalah 6 dibagi 36 atau 1/6. Loh, 1/6. Dia bentuknya pecahan, anak-anak. Dan pecahan ini kurang dari 1 dan tidak mungkin negatif. Ini adalah peluang. Oke, next lanjut. Kalau frekuensi harapan bagaimana? Jika suatu kejadian A, ya, pada frekuensi ruang sampel S dengan peluang PA, maka frekuensi harapan kejadian A dari N kali percobaan adalah N kali PA. Ya, maksudnya begini, frekuensi harapan itu menghitung kemungkinan jumlahnya kejadian itu akan keluar, ya, jika kejadian itu dilakukan beberapa kali, anak-anak. Rumusnya ini. Oke, N dikali PA. Misalkan contohnya ya, sebuah koin dilemparkan sebanyak misalkan 10 kali. Maka frekuensi harapan munculnya misalkan angka adalah berapa? Nah, begini. Nah, kita harus cari peluangnya dulu. Peluang munculnya angka pada pelemparan satu koin adalah 1/2. Oke? Paham ya Kak ini ya? 1 itu adalah kejadiannya angka, munculnya cuma sekali. Kemudian kemungkinannya bisa angka, bisa gambar. Sampelnya ada 2, berarti 1/2. Oke? Sehingga dari sini kita bisa dapatkan frekuensi harapannya karena koin ini dilempar 10 kali adalah PA dikali N. Berarti 1/2 setengah dikali dengan 10. Hasilnya adalah 5. Selesai anak-anak. Ini frekuensi harapannya. Jelas ya? Insya Allah jelas ya. Ya, insya Allah kalau kalian sudah tahu ini, sudah paham ini anak-anak, tidak ada, ini adalah satu jalan titik terang supaya kita itu bisa memahami peluang. Oke, next terakhir anak-anak, peluang komplement suatu kejadian. Misalkan S adalah ruang sampel dengan NS adalah N, kemudian A adalah kejadian pada ruang sampel S dengan NA sama dengan K, dan AC adalah komplement kejadian A. Ini maksudnya AC itu A pakai C-nya di atas begitu kan anak. C-nya itu pangkat bentuknya. Komplementan. Maka nilai dari NAC sama dengan N-K sehingga jadi ini. Ya, maksudnya bagaimana ini? Misalkan kita punya yang namanya peluang dari A komplement kejadian yang bukan A itu adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Ini anak-anak. Ya, misalkan contohnya ya, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya jumlah 3. Misalkan, ya, tentukan munculnya jumlah 3 atau jumlah lebih dari 3 begitu, coba ya. Jumlah
lebih dari 3. Nah, jumlah lebih dari 3 itu kan dadu kan kita punya titik sampel. Kalau untuk 2 buah dadu titik sampelnya kan 36 anak-anak. Ya, munculnya jumlah lebih dari 3 itu banyak. Nah, ini bisa kita cari. Caranya apa? Kita cari peluang munculnya bukan 3. Ya, maksudnya kurang dari 3 begitu. Ya, sehingga peluang dari munculnya jumlah lebih dari 3 itu bisa kita cari dari 1 dikurangi peluang munculnya kurang atau sama dengan 3. Saya namakan X saja deh. X-nya itu kurang atau sama dengan 3. Ya, kalau lebih dari 3 itu yang ditanya kan. Oke. Ketika 2 dadu kita lempar, kemungkinan munculnya angka kurang sama dengan 3 kemungkinan. Kalau mata 1 dengan mata 1 kan jadi begini. Nah. Ketika dijumlah ini jumlahnya 2. Ya, kalau misalkan kalau 1 sama 2, jumlahnya 3. Kalau 2 sama 1, jumlahnya juga 3. Oke? Kalau misalkan 3 sama 1, 4 sudah. Bukan ya. Berarti jumlahnya titik sampel ya. Ketika 2 dadu kita lempar jumlahnya itu kurang atau sama dengan 3, cuma ada 3 ini anak-anak. Oke, sehingga dari sini kita bisa menulis 1 dikurangi ini berapa peluangnya? 3, titik sampelnya kan 3 ya cuman ya. Dibagi dengan kalau 2 dadu dilempar, ruang sampelnya berapa? 36. Berarti hasilnya adalah kita samakan penyebutnya 36 dengan 36. 36 dibagi 1, 36 dikali 1 berarti 36. Kemudian yang ini tetap ya, 36 dikurangi 3 berapa? 33 per 36. Kita sederhanakan dia menjadi 11 per 12. Ini penggunaan komplement. Boleh nggak dicacat satu-satu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau waktumu banyak ya. Waktumu sedikit kan nggak bisa. Ya, karena seringkali kita itu berhadapan dengan soal-soal itu kita diberi keterbatasan waktu. Jadi dimanfaatkan waktunya dengan benar. Mau dicaca enggak apa-apa, enggak masalah. Kita caca satu-satu. Oke? Ya. Kita anak-anak ya, bisa ya? Insya Allah bisa. Ya, mungkin itu anak-anak untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.